itu Maha Ehad. Makanya saya bilang, kalau sudah jadi Maha, tidak bisa tidak jadi Maha lagi, Bu. Maha Ehad artinya Maha Esa. Artinya Maha Esa tidak bisa Ibu bilang-bilangkan lagi. Cukup dia satu ya satu, Bu. Karena dia sudah menyandang kata Maha. Kecuali kau bilang, Yesus itu Tuhan, Maha Esa. Tidak, berarti ada Tuhan yang lain. Karena ibu nggak paham nggak paham di situ masalahnya. Sekalipun Bukan, ibu mantan Kristen paham. dulu, ibu nggak mengerti. Tidak paham konteks artinya Karena ibu Maha. tidak mengerti, sehingga tidak ibu paham masuk konteks ke artinya agama Maha. seberang gitu loh, Bu. Makanya si Pak Doha Bisa ngomong. bicara Ibu Nora. Makanya sebentar dulu Kristen. Makanya si Pak Doha ngomong, Kristen ini harus jujur. Kalau 3 Tuhan ya 3. Karena apa? Ketika kau mengatakan Maha Satu, Maha Ehad, kau bilang lagi Yesus Tuhan, kau bilang lagi Roh Kudus Tuhan. Ujungnya jadi berapa Tuhan? Lebih dari 1. Tapi kamu ngotot Ibu bahwa Bapa itu adalah Maha Esa. Itu yang saya bingung. Sedikit dulu Bu ya. Bicara, Biar aku bantu dulu kau Bu. Gini. Pertama-tama awalnya iakan dulu 3 Tuhan, ya. Nanti bisa yang 3 ini putar-putarkanlah dalam hatimu jadi satu ini. Kalau kau terangkan di sini enggak mengerti itu, ya. Di gereja lah nanti itu putar-putar yang 3 itu menjadi satu hakikat. Itu aja Bu. Kalau di sini kau nggak mengerti penonton itu, nanti jadi malu kita. Kau putar di sana. Ini Tuhan, Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Coba Ibu baca. Maha Esa. Arti Maha Esa adalah sangat satu, tunggal. Atau Esa tiada itu dua. artinya satu. Sabar dulu, sebentar dulu Pak Doha. Tiada sekutu. Artinya tidak bisa ada lagi yang kedua. Gak bisa ada lagi yang ketiga. Kalau Bapa itu adalah Tuhan Maha Esa, tidak ada lagi Yesus Tuhan. Makanya jangan bilang Bapa itu adalah Tuhan Maha Esa. Cukup dia adalah Tuhan. Sebab apa? Ada lagi Yesus yang jadi Tuhan. Ada lagi Roh Kudus yang jadi Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Betul kata Pak Doha. 3. Gitu. Paham ya Bu? Paham lah. Masa itu aja nggak paham? Iya, udah paham Bu ya kan? Ya, silakan Kristin Dek. Mau bicara apa Dek? Silakan. Ya, saya hanya ingin menambahkan bahwa pemahaman saya sebagai Allah sebagai Tritunggal itu seperti ini. Nah, saya ini kan punya badan dan saya juga punya roh. Nah, namanya Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa. Sebenarnya Maha Esa itu ketiga-tiganya, karena tidak bisa Allah tidak bisa disamakan. Allah tidak bisa disamakan dengan Yesus. Yesus tidak bisa disamakan dengan Roh Kudus. Begitupun juga Yesus tidak bisa disamakan dengan Allah. Mengapa begitu? Saya ini kan punya badan, terus saya punya roh. Roh saya bisa tidak dikatakan itu adalah badan, nggak bisa kan? Nah, begitupun juga dengan roh. Roh tidak bisa dikatakan sebagai badan, badan tidak bisa dikatakan sebagai roh. Begitulah Allah. Jadi sebagai pemahaman manusia tidak akan bisa memahami. Nah, begitu. Kristin, kakak tanggapin ya. Manusia tidak akan bisa memahami, siapa bilang Dek? Sebenarnya sih bisa. Sabar dulu Dek. Buktinya banyak orang yang menyangkal hal itu. Manusia tidak akan bisa memahami. Badan itu tidak roh. Roh tidaklah jiwa. Itu betul kata kau. Iya. Betul. Badan kalau tidak berisi roh, apakah hidup badan ini? Iya. Hah? Hidup. Karena Allah itu Maha Kuasa, Ibu. Saya bertanya. Kalau badan ini tidak ada roh, dia hidup atau tidak? Bagi Allah itu tak ada yang mustahil, Ibu. No. Kalau sebagai pemahaman manusia, badan ini kalau tidak ada rohnya, apakah kita hidup? nah, kalau Allah berbeda. Allah itu kan begini. Allah begini kan. Allah itu Maha Kuasa. Sebentar dulu.
badan ini kamu, kalau badan kamu nggak ada roh, apakah kamu hidup? Ya, saya sebagai manusia tidak bisa hidup, tapi rohnya saya kan oke, ada. sekarang saya tanya lagi. Yesus itu manusia, bukan? Dia manusia, dia rohnya Allah, Roh Kudus. Ya, jadi pada waktu rohnya Allah tidak ada di dalam diri Yesus, Yesus hidup tidak? Maksudnya? Loh, Rohnya Allah tidak ada dalam dirinya Yesus, kan Roh Kudus itu adalah Yesus. Tapi dia menjelma sebagai manusia. Roh Kudus menjelma sebagai manusia. Iya, menjelma sebagai manusia. Jadi Terus? tidak ada Oke. kata dikatakan Sabar. bahwa Ya, sabar. Nggak usah diperpanjang deh. Nggak usah diperpanjang. ya. Kalau Roh Kudus yang menjelma sebagai manusia, terus sekarang manusia itu namanya Yesus. Yesus memiliki roh apa yang di dalam badannya? Maksudnya roh apa? Dia kan Roh Kudus. Tapi Roh Kudusnya sudah jadi manusia, Dek. Iya, maka justru itu kan dia Roh Kudus. Iya. Roh-roh lain. Enggak. Loh, Roh Kudus yang sudah Hanya memutar. Bar. Roh Kudus itu sudah menjadi manusia, manusia itu daging atau tidak? Daging. Nah, daging ini, badan ini tidak akan hidup kalau tidak ada roh. Iya. Nah, roh yang dimiliki oleh dagingnya Yesus itu roh apa? Roh Kudus, dia tetap Roh Kudus. Apakah sudah jadi daging? Kamu tahu nggak arti kata menjadi? Menjadi itu artinya berubah, Dek. Iya, berubah Ya. jadi Roh Kudus. Roh Kudus berubah menjadi daging. Daging itu adalah Yesus, betul? Betul. Nah, daging ini, Dek, badan ini, jasad tubuh ini butuh yang namanya roh agar bisa hidup. Nah, ketika Roh Kudus sudah menjadi manusia, sudah berubah dia jadi manusia. Dari roh berubah jadi manusia namanya Yesus. Nah, badannya Yesus, tubuhnya Yesus, agar manusia Yesus ini bisa hidup, dia roh dari mana lagi, Dek? Pemahaman manusia dengan berbeda ya. Udah aku bilang kan, bingung. Bukan kami yang bingung, justru ibu yang bingung dan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Pemahaman kamu dengan Kristen yang lain itu berbeda, Dek. Pemahaman kamu dengan Kristen yang lain itu beda. Kenapa? Yesus itu bukan Roh Kudus yang jadi manusia, tapi roh yang ini siapa yang noise ini? Siapa yang ada telepon ini? Maaf ya, ada telepon masuk. Oke. Kalau nggak dimatikan, diangkat dulu, Dek. Ya turun dulu. Dek, kamu tadi pemahamanmu udah berbeda dengan Kristen yang lain. Kalau Kristen yang lain, roh yang ada di dalam diri Yesus itu baru Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang menjadi manusia. Betul. Bagaimana? Masa Roh Kudus jadi manusia? Ya, kakak apa itu dibuka dulu mute-nya, kakak. Bu Dorcas. Siapa Kristen? Yang poligami siapa Kristen? Yang berzina siapa Kristen? Yang membuat tunangan Kristen? Yang membuat teror Kristen? Semuanya Kristen. Kenapa? Karena Bu Dorcas buka mute-nya saja. Udah, Bu. Ya silakan. Pak Doha, buka mute-mu Pak Doha. Ini ada pendeta Kingdom. Cintaku ini dari apa? Kristen Islam. Saya Kristen, Bu. Oke. Ya. Silakan. Pak Doha. Halo, Bang, Kingdom. Abang Kristen? Bang Cintaku. Ya, saya Kristen. Salam kenal Abang ya. Aku pun Kristen aku, Bang. Salam kenal. Ini sesuai dengan tema kita. Justru betul ini. Umat Kristen bingung. Justru di sinilah kita kenapa dibilang bingung. Justru beda orangnya, beda jawabannya. Beda orangnya. Ya. Cuma kita lah di sini
beda orangnya, beda jawabnya. Kalau Islam Saudara Muslim di tap-tap layarnya ya, jangan lupa absen-absen ya, di tap-tap layarnya, semua di tap-tap layarnya, tembuskan satu. contoh di mana bingung kita kan masalah Tuhan ini. Macet. Indo. Boleh kita tanya Bang ya. Macet. Biar Bang. sesuai dengan temanya. Nanti abang ini bingung. Bentar. Kita Bentar dulu. Ah, Ngapain abang bingung sebagai Kristen? Abang betulan Kristen apa bukan? Kristen. Raja Padova Kristen betulan? Apa Kristen ece-ece? Betulan. Asli. Nah, kenapa abang bilang Tuhan orang Kristen ada 3? Kenapa abang bingung dengan Tuhan? Coba Pak Julius. Nah, Tanya Pak Julius. Pak Julius ini dari Protestan. Nah, begini. Pak Julius, Tuhannya Kristen ada berapa Pak Julius? Tuhannya Kristen. Nah, begini ya. Tuhan itu Pak Julius. Tritunggal. Nah, Tuhan Sebentar, itu Pak Julius Esa di mute tapi dulu. Tritunggal. Sebentar dulu, Bang Bentar, Bu. Cintaku, sebentar. Sebentar dulu, Pak Julius ini juga Kristen. Pak Julius, buka dulu mute-nya. Ya, Tuhannya Kristen ada berapa Pak Sudah, Julius? Bun, sudah. Pak Doha, Ya. Bunda, Tuhan itu satu saja. Tuhan yang menciptakan manusia. Yang membuat Tuhan lebih dari satu itu karena akal manusia yang menciptakan Tuhannya sendiri, Bunda. Kalau tidak ada manusia, tidak ada kata Tuhan. Jadi Bunda, saya ulang sekali lagi ya Bunda ya. Bunda, saya ulang sekali lagi ya. Tuhan itu satu saja. Tuhan yang menciptakan manusia. Yang membuat Tuhan lebih dari satu. Akal manusia itulah yang menciptakan Tuhannya sendiri, Bunda. Nah, Jadi yang menciptakan manusia ini Contoh siapa? seperti Pak Doha ini. Bu Nora. Contoh seperti Pak Doha ini, Bunda. Yang menciptakan manusia ini siapa? Diam dulu. Yang menciptakan manusia ini siapa? Nah, diam dulu. Tunggu gini. dulu, Bang Cintaku biar jelas. Pak Julius harus jelas dong. Sabar dulu. Pak Julius, yang menciptakan manusia itu siapa? Pokoknya Tuhan Allah Bapa itu yang menciptakan manusia. Tuhan satu-satunya itu. Yesus itu bukan Tuhan berarti. Lo dari mana Yesus bilang dia anak Bapa, dia guru? Tapi ciptaan. Coba tunjukkan saya tuh Yesus bilang dia Tuhan. Paling-paling dia bilang aku bersyukur kepadamu Bapa, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Dari mana coba tunjuk coba. Siapa yang bisa tunjuk Yesus bilang Tuhan? Coba tunjuk. Di mana? Jadi, oke, sorry saya intervensi dikit. Sebentar Pak Kindong, sebentar. Saya ini dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Itu bukan berarti Tuhan. Sebentar dulu saya punya waktu bicara. Kalau tidak saya lompat dari Monas ini ganti Edis TV. Kalau nggak mengerti, nggak usah selalu dibilangi. Kalau memang Bapak tidak mengerti agama, mending nggak usah membahas yang tidak mengerti. Paham? Nah, kalau memang Bapak tidak mengerti, Bapak jangan siapa asal ini? membahas Bapak siapa yang bilang tidak mengerti ini? Nah, gitu. Jadi asal semeraut, gini loh. Kita mengatakan yang tidak mengerti ujung-ujungnya pemahaman yang salah. Siap. Nah, gitu dah. Nah, Tuhan itu satu. Gimana? Dia Dikasih Tritunggal. mengerti dulu aku. Nah, dia Tritunggal, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Jelaskan dulu Kudus. Tritunggal itu. Tuhan satu-satunya. Sebelum pun ada dunia ini, Yesus Kristus itu sudah menjadi Tuhan. Sudah. Belum pun ada dunia ini, Kristus itu sudah menjadi Tuhan. Namun dia mengenalkan namanya setelah kelahiran Yesus Kristus. Nah, dialah Alfa dan Omega. Nah, jadi kalau nggak mengerti Alkitab ini, jangan dibilang 3 Tuhan. Nggak ada 3 Tuhan. Nah, manusia sama halnya. Cuma ketertunggalannya Tuhan berbeda dengan manusia. Kita ini pun ada 3. Ada roh, ada daging, ada jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh disatukan menjadi satu diri kita.
Nah, hanya kita pun Tritunggal juga, tapi ketritunggalannya Tuhan dengan kita berbeda. Sudah, kita itu pun satu tapi Tritunggal. Pisahkan Satu dulu, manusia gimana ada itu tiga. Tritunggalnya Tuhan itu gimana dan manusianya? Nggak nyambung itu bro, nggak nyambung. Jadi gini teman-teman, analogi Tritunggal yang tepat itu adalah cipta manusia. Itu analogi yang paling tepat, walaupun tidak sempurna ya. Karena ya seperti Bang Cintaku sudah mengatakan bahwa kita manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi satu hakikatnya itu kemanusiaan, ya. Nah, demikian pula makanya Tuhan ketika mau menciptakan manusia, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Jadi analogi kemanusiaan kita itu ya, lebih mendekati ya tentang ketritunggalannya Tuhan ini, ya. Jadi yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman, ya. Sesuai dengan di Yohanes 1:1. Yohanes 1:1 pada mulanya Firman. Nah, ayat yang ke-14-nya Firman itu menjadi manusia. Nah, tadi Bang Cintaku juga sudah mengatakan bahwa Yesus itu sudah Tuhan dari sananya. Tetapi memang ketika malaikat datang kepada Maria, Sang Firman ini ditambahkan natur kemanusiaannya. Makanya Yesus katakan, aku anak manusia. Yesus juga klaim, aku anak Allah, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Yesus, jangan melupakan dua hal ini, yaitu natur manusianya dan natur ilahinya. Ya, natur ilahi. Ayat Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan memang agak sulit bagi teman-teman Islam untuk memahami teologi ini, ya. Itu bisa dipahami, bisa dimaklumi, ya.